Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jika ada yang berkata bahwa seseorang bisa masuk ke dalam surga dengan iman semata, maka hal tersebut benar. Tapi itu adalah sampai ia merasakan sulitnya berbagai rintangan yang hanya menjadi mudah dengan amal-amal saleh. Seorang hamba tak akan sampai ke surga kecuali setelah melewati asyirat atau jembatan. Kita tak berjalan di atasnya melainkan sesuai dengan cara kita berjalan di atas asyirat maknawi di dunia ini. Kecepatan jalan mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mereka dalam menjalankan ketaatan. Siapa yang berhati-hati di dunia ini, ia akan dipelihara di sana. Sementara siapa yang lambat, maka kakinya akan tergelincir kelak di sana. Kita akan meminum dari telaga Nabi SAW sesuai dengan kadar kepatuhan dan ketekunan kita terhadap syariat yang suci ini. Jadi, yang dimaksud dengan masuk ke dalam surga berkat karunia Allah adalah bahwa Allah memberikan taufik padamu untuk melakukan amal saleh agar engkau layak dan siap menerima rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dia memasukkanmu ke dalam surga. Wahai anakku, yakinlah bahwa jika engkau tak beramal, engkau tak akan mendapat upah amal. Diceritakan ada seorang hamba dari Bani Israel yang menyembah Allah secara ikhlas selama beberapa tahun. Lalu Allah Jalla Jalaluh ingin menunjukkan keikhlasannya itu kepada para malaikat. Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk memberitahukan pada hamba tersebut bahwa Allah berfirman, "Sampai kapan engkau bersusah payah dalam beribadah, padahal engkau termasuk penduduk neraka?" Malaikat menyampaikan hal itu kepada orang tadi. Hamba tersebut menjawab, "Aku hanyalah seorang hamba. Tugas seorang hamba adalah beribadah, sedangkan Dia adalah Tuhan. Urusan ketuhanan hanya Dia yang tahu." Lalu kembalilah malaikat kepada Tuhan seraya berkata, "Wahai Tuhan, Engkau maha mengetahui yang rahasia dan tersembunyi, dan Engkau juga mengetahui apa yang dikatakan oleh hamba-Mu itu." Maka Allah menjawab, "Jika hamba tersebut dalam kondisi lemah seperti itu saja, tak beranjak dari kami, bagaimana mungkin kami berpaling darinya? Padahal kami mempunyai sifat pemurah. Saksikanlah wahai para malaikatku, bahwa aku telah mengampuninya." Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah sebelum kalian ditimbang." Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang mengira bahwa tanpa berusaha ia bisa sampai ke surga, ia adalah orang yang sedang berkhayal. Dan siapa yang mengira bahwa dengan mengerahkan tenaga ia akan sampai, berarti ia akan mendapatkan bagiannya." Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Menuntut surga tanpa bekerja termasuk dosa." Dalam hadis qudsi dinyatakan, "Betapa sedikitnya malu seseorang yang menginginkan surgaku tanpa beramal. Bagaimana aku akan memberikan rahmatku pada orang yang bakhil dalam taat padaku?" Salah seorang ulama besar mengatakan, yang benar adalah tidak menghitung-hitung amal, bukan meninggalkan amal. Hadis Nabi SAW dengan sangat jelas dan mulia dari semuanya menyebutkan,
Orang yang cerdik adalah yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah kematian. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.